Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat lewat infak dakwah kepada channel ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan akan dibalas dengan balasan yang lebih baik lagi, insya Allah. Begitu juga kepada seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur numbah nuwun ya. Semoga kebaikan doa-doanya juga tercurahkan kepada kalian semua. Semoga bisa menjadi yang anti skip, anti download, dan ikut men-share kajian dari link dakwah ini. Oke. Memang yang namanya jarak sejauh apapun, kalau kita mulai meskipun dengan langkah sekecil apapun, akhirnya akan sampai juga jarak itu ditempuh. Tapi kalaupun jaraknya begitu dekat, sedangkan kita duduk-duduk aja, ya nggak sampai-sampai. Nah, sekarang kita sudah sampai ke seri ketiga, yaitu seri penutup. Ya. Seri ketiga, nanti ini tamat lah ya. Seri penutup. Sampai juga kan, akhirnya sampai juga. Yang penting kita punya kemampuan untuk belajar sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, akhirnya sampai juga ke akhir ya. Tamat, ini edisi tamat. Tajuknya masih seperti yang kemarin ya, kapan Allah bikin kapal. Dekonstruksi terjemahan Quran surat Al-Zukhruf surat 43:12. Oke. Polisemi kemarin yang aku jelaskan, ini aku review dulu ya. Tapi sebelumnya ngopi dulu supaya lancar ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Polisemi dari Fulki kemarin sudah aku jelaskan ya. Dia bisa ilmu falak kalau dibuka di kamus itu ya. Bisa juga kafal atau bahtera, dan rata-rata terjemahan Depak itu menerjemahkannya menjadi kafal dan bahtera, dan itu yang aku tidak setuju. Karena nanti dia lost context jadinya. Ya. Seperti di sini aku nggak setuju kalau dia diterjemahkan kapal atau bahtera. Karena dia melahirkan sebuah pertanyaan, kapan Allah bikin kapal? Ya, lihatlah seperti yang aku bilang kemarin, Nabi Nuh itu bukan Allah bikin kapal dikasihkan Nabi Nuh, bukan. Nabi Nuh yang disuruh bikin kapal atas bimbingan Allah, begitu. Ya, oke. Jadi banyak ya diksi Fulki itu diterjemahkan oleh Depak itu dengan terjemahan menjadi kapal atau bahtera gitu ya. Dan aku sampaikan itu sebetulnya harus dikoreksi ulang, dan aku belum sempat mengkoreksinya karena banyak ayat itu. Kira-kira memang sudah tepat atau belum diterjemahkan kapal atau bahtera. Karena kalau tidak tepat, dia akan lose contact dia ya, akan lose contact. Salah satunya contohnya ya di sini ya. Oke. Kemarin sudah kita gagas, akhirnya kapal bahtera itu pun kalaupun dia diterjemahkan kapal atau bahtera, masih ada pilihan lain. Apakah dia harafiah atau metafora? Jadi belum selesai. Berikutnya yang ketiga, Fulki itu bisa juga angkasa raya ini. Bumi langit. Ya. Kalau zaman aku sekolah dulu ilmu falak gitu ya, itu bukunya itu membuat kita, jadi kalau kita baca itu ya
seperti baca komik, nggak mau berhenti karena nanti ada lagi yang baru. Oh langit itu begitu ya, ada lagi yang baru. Oh bintang itu begitu ya. Oh azimut itu begitu ya. Oh kalau kita di tengah laut nanti mencari titik koordinatnya begitu ya. Itu asik gitu. Ilmu bumi antariksa atau ilmu palak gitu ya, asik. Jadi misalkan kita ada di tengah laut, kita bisa hitung azimutnya itu berapa dan kita ada titik mana. Itu ada teknik menghitungnya itu ada ya. Oke, dan aku mengambil angkasa raya. Jadi atau Fulki atau Fulka untuk di sini loh ya. Karena di tempat lain bisa saja dia diterjemahkan ini bisa saja, lihat konteksnya. Untuk di sini aku mengambil terjemahan yang angkasa raya. Karena apa? Dia sudah terikat dengan ayat yang mengawalinya di ayat 9. Ayat 9 itu berbicara tentang bumi langit. Kalau ini kapal kok bisa nyelonong ke kapal itu korelasinya apa? Gak ono. Jadi misleading. Ya, misleading. Oke. Satu ini sudah clear ya tentang Subulu, Sabil kemarin sudah. Fulki clear. Jadi aku jelaskan dulu diksinya nanti baru narasinya ya. Sekarang narasi dari An'am. Karena ini menjadi nggak jelas lagi, lebih parah dari kapal. Kalau An'am ini diterjemahkan binatang ternak. Jadi kacau lagi. Karena dia sudah dikunci di ayat nomor 9. Itu yang aku bilang ya. Meskipun seperti aku nih lah buktinya. Aku nih jangan pernah terpikirkan bahwa aku ini mengerti Arabian itu enggak. Aku menggunakan cara lain yaitu logika kalimat. Itu aja yang aku pegang. Tapi kalau semakin kita mengerti apa itu sorob, apa itu nahu, apa itu isim, apa itu fiil, apa itu harf, tasrifnya juga ngerti sampai tasrif 10, ya itu lebih mantap. Cuman kalau aku harus belajar ke sana lagi, aku habis waktu. Sudahlah, aku user aja. Aku minta terima jadi aja. Ini apa artinya? Nah, itu yang membantu aku sudah ngerti, dikasih tahu. Artinya ini loh, ini. Dan mereka tahu, mereka tidak berani memberikan aku arti yang sudah menjadi kontekstual. Enggak, mesti tekstual, mesti harafiah dulu, tidak metafora. Ini harafiahnya ini artinya gitu. Karena nanti aku yang memetaforakan. Gitu, ya. Oke. Begitu juga kamu, kalau kamu misalkan kondisi seperti aku, tapi kalau kamu mau belajar lagi ke titik nol ya enggak apa-apa. Belajar nahu, belajar sorob, belajar nahu, belajar tasrif, belajar harpun, isim, fiil. Nanti ada kalau itu idgham bilaguna, idgham ma'aguna, ijar sapawi. Kalau nun ketemu mim mendengung apa tidak, waduh. Nanti ada huruf-huruf komariah, huruf-huruf samsiah, kenapa azaitun, kenapa enggak al zaitun, kenapa at-taqwa, kenapa kok enggak al-taqwa. Kenapa an-nur, kenapa enggak al-nur, kenapa al-mari, kenapa kok enggak an-mari misalkan. Banyak macamnya ya. Kalau kamu nggak mau dan kamu mengambil langkah seperti aku juga boleh. Jadi user. Tapi kamu harus cari orang-orang yang terpercaya yang memang qualified untuk memberikan data sama kamu. Kalau enggak ya kamu meleset juga karena kamu akan menggunakan data yang dikasih itu menjadi pijakan. Ya. Alhamdulillah di sini aku punya 2 ya guru yang memberikan data itu. Oke. Fulki sudah, kemarin Syabil sudah, sekarang An'am. Karena kalau di sini An'am binatang ternak nggak nyambung. Ayat ini berbicara alam raya kok larinya ke binatang ternak terus ditunggangi, itu gimana? Ya. Salah, Depak salah menerjemahkan. Tapi aku ingatkan sekali lagi, sesalah-salahnya Depak, kita tetap aja berterima kasih kepada Depak. Karena tanpa ada kerja keras Depak juga kita tidak punya terjemahan. Gitu loh ya. Tolong dipahami nih.
Namun demikian ketika depak salah, ya tetap aja kita salahkan, tapi ketika kita menyalahkan, kita harus bisa membenarkan. Gitu loh. Ya. Jadi kita bisa memposisikan. Coba seandainya depak nggak menerbitkan terjemahan, kan sulit kita. Ya, adanya terjemahan itu kita terima kasih, tapi ketika ada yang salah kita kritisi untuk kita perbaiki bersama, gitu loh. Ya. Karena pernah waktu aku diundang di Kelungkung dulu, aku menjelaskan bahwa depak itu banyak problemasian dalam menerjemahkan Al-Quran gitu. Lah aku nggak tahu, ya, karena aku kan nggak hafal Mustami itu siapa-siapa. Ada yang nggak terima, nggak taunya dia karyawan depak ya. Ya sudah dia komplain marah besar ya. Aku tunggu aja sampai dia selesai ngomong. Setelah dia selesai ngomong, baru aku ngomong gitu. Karena kalau dia dalam tingkat emosional yang tinggi dan aku ikut ngomong, nanti yang keluar justru emosinya bukan ilmunya gitu. Ya sudah, dia menumpahkan apa yang dia rasakan ketidaksukaannya terhadap pernyataanku tentang terjemahan depak, ya aku tunggu aja sampai dia lerah. Setelah dia lerem, dia selesai, baru aku yang ngomong. Gampang saja toh. Sekarang kita buka aja Pak, coba terjemahan surat 2 Al-Baqarah. Ya. Itu zalika itu diterjemahkan apa? Hah? Zalika itu diterjemahkan apa? Apakah zalika itu sama dengan hada? Ini dan itu berbeda jauh. Ya. Barat timur nggak ketemu. Akhirnya beliaunya sadar dan terdiam, ya akhirnya kami justru menjadi sahabat gitu loh. Ya orang berpikir ilmiah begitu, ketika dia salah ditunjukkan salahnya dia terima, dan itu tidak menjadi pemutus persaudaraan, justru menjadi erat gitu. Ya. Oke. Sekarang di sini ini full sudah ya. Ini sudah kemarin. Jadi kalau diksinya sudah aku dekonstruksi, nanti tinggal memasukkan ke narasinya. Sekarang An'am. An'am. What is the meaning An'am? Kalau mau kamu buka surat berapa ya? An'am. Surat 6 ya. Kamu ngomong binatang ternak. Binatang ternak atau hewan ternak gitulah ya. Benar apa salah ini hewan ternak? Maka aku jawab benar. Surat An-An'am itu kan hewan ternak, itu tentang hewan ternak. Ini benar. Tetapi ketika hewan ternak itu kita masukkan diksi ini ke narasi 4312, nggak nyambung. Ini justru lebih gawat daripada fuluk tadi, daripada kapal bahtera tadi. Karena apa? Ayat 9, aku ulangi lagi, itu sudah mengunci. Objek pembicaraannya adalah bumi langit. Ya, kok tiba-tiba muncul hewan ternak? Nggak nyambung. Ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Seperti ini ya. Kamu buka Al-Qur'anmu Al-Zukhruf 43 ayat 9 ya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, maksudnya kamu itu Kanjeng Nabi Muhammad, mereka itu Arab-Arab pagan ya. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Jadi kata atau diksi langit dan bumi itu yang menjadi sentral pembicaraannya, di mana Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada Arab-Arab yang jeleboh itu, yang pagan itu. Ya. Dan mereka tahu, ini sudah aku jelaskan kan di ayat sebelumnya, di seri sebelumnya, mereka tahu
Meskipun di sini yang dijelaskan itu adalah sifat-sifatnya. Sampai nama personalnya mereka tahu. Dan itu sudah aku jelaskan di seri kemarin. Siapa? Allah. Jadi bukan mereka tidak tahu. Nama itu sudah mereka kenal. Ya. Sekali lagi konteksnya ini tentang langit dan tentang bumi. Nah kalau tiba-tiba di surat 43 ini muncul hewan ternak, janggal gitu loh. Bacanya itu keseluruhan, jadi nggak nyambung. Ditambah lagi ini kapal ini tadi bahtera. Kapan Allah bikin bahtera? Oke, berikutnya ketika hewan ternak ini nggak nyambung di sini, untuk narasi ini, berarti kita harus mencari apa sebetulnya arti lain dari An'am, karena dia mengalami yang namanya polisemi atau ayat-ayat yang bukan mukamat itu sudah jelas dia tidak punya pilihan ya, tapi ini yang mutasabihat ya. Dan aku sudah jelaskan di surat 3 Ali Imran nomor ayatnya 7. Nah, disinilah kita butuh kecerdasan. An'am. Coba menurutmu apa An'am itu? Selain hewan ternak. Kalau kamu sholat, kamu tidak pernah lepas dari diksi An'am ini. Karena tanpa membaca diksi An'am, sholatmu itu tidak sah. Teori fikihnya begitu. Ya, kamu sholat, ya. Allahu Akbar. Terus kamu tanpa membaca diksi An'am, sholatmu itu tidak sah. Kamu boleh tidak membaca yang lain, ya, itu sunnah boleh. Tapi ketika diksi An'am tidak kamu baca, sholatmu menjadi tidak sah. Artinya dia harus dibaca. Sekarang kamu ngerti nggak artinya An'am? Ngono loh maksudku. Kopi tinggal berapa teguk ini. Kira-kira di surat apa itu? Itulah yang penjelasannya dari Al-Quran. Jadi Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Yang disebut dengan 7 ayat yang diulang-ulang. Apa itu yang 7 ayat diulang-ulang? Ya, 7 ayat. Makanya kita setiap sholat harus membaca surat itu yang terdiri dari 7 ayat itu diulang-ulang. Ya. Subuh yang baca itu, maghrib yang baca itu, semua sholat baca itu. Kalau itu nggak dibaca, menjadi tidak sah. Teori hukum fikihnya begitu. Maka sekarang kamu punya PR, 7 ayat yang diulang-ulang itu ada pada surat apa? Itu loh maksudku. Jadi batukmu ngerti, mikir gitu loh. Otakmu itu terbuka. Supaya kamu tahu An'am ini artinya apa? Selain hewan ternak gitu loh. Ini kalau kamu ndak kritis kan ndak ngerti. Padahal kamu baca terus itu, kamu ulang-ulang. Kalau kamu, semoga sih harapanku 5 waktumu itu nggak bolong-bolong. Berarti berapa kali dalam sholawatin itu, dalam khomsa, dalam 5 waktu itu kamu baca surat ini dan ayat ini ada di dalamnya. Tapi masalahnya kamu perhatikan enggak gitu loh. Ya. Kalau enggak kamu perhatikan ya gobloknya enggak bisa hilang, enggak bisa hilang. Untuk menjadi cerdas pinter itu perlu perhatian. Kalau enggak hanya sambil lalu aja ya tetap aja blow. Ya. Kira-kira apa yang 7 surat itu? 7 ayat itu. Dialah yang kita sebut
dengan pembuka. Karena dia pembuka, maka dia di depan. Nggak ada pembuka itu di belakang, nggak ada. Yang namanya pionir, namanya pembuka, itu mesti di depan. Ya. Makanya nanti terjadi perdebatan, ya. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah via Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang dia terima itu surat mana? Apakah Iqra itu? Bukan. Bukan. Kalau kamu teliti Al-Quran, ya sudah jelas Al-Fatihah. Dia pembuka, namanya pembuka itu di depan. Al-Fatihah inilah nanti yang membimbing Kanjeng Nabi naik ke Gua Hira untuk melakukan kontemplasi. Al-Fatihah ini diterima Kanjeng Nabi lewat yang namanya mimpi. Dia melihat seperti ada cahaya yang membelah kegelapan menjadi terpisah sehingga ada terang. Itu diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Ambilin air putih, Bapak haus. Ya. Maka dia disebut pembuka. Maka sebetulnya kalau kita logiknya itu jalan, sudah nggak ada perdebatan lagi lah. Maka kalau ditanya yang dinuzulkan pertama kali kepada Kanjeng Nabi itu ya Al-Fatihah itu. Maka dia disebut pembuka. Jadi artinya Al-Fatihah itu pembuka. Cuman nggak bisa disebut surat pembuka, nggak boleh. Karena Al-Fatihah di sini sudah menjadi proper name. Nggak boleh diterjemahkan, cukup dimengerti aja. Seperti kemarin zakat itu proper name. Terus zakat sodako itu proper name. Jadi nggak bisa zakat kok diterjemahkan sodako, itu kan geblek juga gitu. Nggak bisa. Di gelas putih Lo sebut gelasnya Bapak kan ada kok, kamu ambil gelas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi habis ya, terpaksa minum air putih. Juga terima kasih pewer-pewerku yang menasihati untuk lebih bersignifikan terhadap kesehatan harus diimbangi air putih, jangan ngopi terus katanya. Oke, matur nuwun. Surat yang dimaksud itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, yang tentunya kita semua hafal lah ya. Hafal, orang anak kecil aja hafal ya. Makanya karena hafal aku nggak usah bacakan lah ya. Aku dulu kalau sholat itu baca Al-Fatihah itu Allahu Akbar gitu kan. Baru masuk surat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu aku begitu. Seperti aku pernah cerita, kalau kita masuk ke Aceh itu kamu mau sholat nggak usah milih-milih. Siapapun yang jadi imam itu lagunya itu sahdu, enak-enak, merdu-merdu. Jadi ada lagom, ada apa lagi ya? Qiraatul ada. Sama-sama sab'ah. Lagom sab'ah, qiraatul sab'ah. Ya. Sama-sama ada. Dulu aku begitu, cuman setelah aku ngaji aku nggak begitu. Cukup begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah Allah Akbar kan? Nanti tinggal pilih Allah Akbar kabiru atau Allahumma ba'id, itu pilihan lah ya. Masuk ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi aku berubah sekarang. Tidak menggunakan lagom. Tidak menggunakan bahasa lagu. Tapi menggunakan bahasa dialog. Karena apa? Karena Al-Quran turun dalam bahasa dialog. Bukan bahasa lagu. Apa beda bahasa lagu dan bahasa dialog? Ya beda. Bahasa lagu itu intonasi tidak mengubah makna. Bahasa dialog intonasi mengubah makna. Aku kasih contoh.
makan. Makan. Itu beda makna. Jadi kalau ada orang baca surat Al-Kafirun dan itu mendayu-dayu, itu aneh kalau kita tahu artinya. Nggak mungkin surat itu turun mendayu-dayu, itu surat tegas kok. Dia harus tegas, ya ayyuhal kafirun. Gitu, kok mendayu-dayu isinya surat tegas, nggak nyambung, nggak connect. Tapi ya sudahlah ya, itu perlu level advance untuk memahaminya. Artinya ketika kamu masih merasa perlu untuk dilagukan seperti orang India nyanyi ketika sholat, ya terserah lah. Aku juga kan nggak bisa mengajak kamu dari sepeda roda 3 terus main sepeda roda 2, kan perlu waktu ya. Cuman aku memberikan itu setidaknya akan membuat trigger untuk cara pandangmu. Oh begitu ya. Supaya kita expand beragama ini. Tidak kemarin begitu, besok begitu, lusa begitu, ngajinya begitu, dari itu ke itu, dan itu. Nanti mati ya itu. Padahal Islam ini kan perlu kajian-kajian yang lebih expand. Oke. Ya. Di surat Al-Fatihah ini nanti kamu akan ketemukan di ayat yang ke-7. Sab'ah. 7 ayat yang diulang-ulang. Kamu di situ akan menemukan disi An'am. Ya. Apa di situ diterjemahkan? Sama dengan ini. An'am. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'am. Maka kalau kamu lihat ya, di bawahnya itu adalah kenikmatan. Yang aku tidak tahu kenapa di sini dia menjadi mufrad. Ketika aku tanya, katanya itu jamak, artinya kenikmatan-kenikmatan, bukan kenikmatan. Nah, itu nantilah kita lalui dulu ya. Yang jelas ada arti lain dari diksi An'am yang kita bisa galih dari Al-Fatihah, yaitu kenikmatan atau nikmat, kenikmatan. Nih. Pelan-pelan ini jelaskannya supaya kamu masuk ke otakmu, biar masuk kok di otakmu masuk, di hati masuk. Sehingga kalau kamu sholat itu bisa mengerti. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku lanjut. Nanti kalau kamu misalkan buka kamus lagi ada lain ya terserah, silahkan. Ya, silahkan. Untuk sementara 2 ini dulu ya. Ada hewan ternak seperti yang publik pahami secara umum. An'am itu hewan ternak. Tetapi ada juga yang diartikan an'am itu kenikmatan-kenikmatan. Dan aku tidak memilih hewan ternak untuk ayat ini, tapi memilih nih. Oke. Sampai sini paham? Perhatikan dulu. Aku memilih kenikmatan. Ini sebetulnya aku berkali-kali diprotes sama guruku, cuman aku yang enggak bisa gitu loh. Artinya apa? Seandainya ini ditulis pakai Arabian kan bagus. Lah aku enggak bisa. Ya, aku enggak bisa. Aku yang ambil kerangka berpikirnya saja. Kalau ini misalkan An'am aku tulis dalam Arabian, kenikmatan dalam Arabian, hewan ternak dalam Arabian. Waduh, itu aku jadi marketable dong. Nilai jualnya jadi tinggi. Apalagi sebentar-sebentar gitu ya, pakai cincin, pakai sorban gitu ya. Terus pakai baju koko itu ya, atau pakai gamis gitu. Itu sama. Ini Arabian ya. Tentunya kan orang semakin wah ini mantap juga.
Tapi kalau memang yang sudah bisa begitu, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Aku nggak bisa. Itu kelemahanku, itu keterbatasanku dan aku tidak mau tutup-tutupi. Ya, aku tidak mau tutup-tutupi. Ya, adanya begitu. Terus apa sih perlunya aku tutupi? Kalau aku memang lemah di situ, aku bilang ya lemah. Nggak bisa, aku bilang nggak bisa. Nah, kalau kamu ya seharusnya kamu jangan niru aku. Kamu harus bisa. Ya, karena aku kan fokusnya sebetulnya itu ke comparative religionnya. Maka ketika di sini yang aku ambil tuh kerangka berpikirnya. Jadi ketika ini kamu nonton ini ya sama 3 seri ini, kamu pahami bagaimana peta pemikiran yang aku tawarkan. Begitu kamu paham, kamu diundang isi kajian, kamu sampaikan dengan cara apa? Dengan cara kamu. Jadi kamu jangan menjadi aku. Aku tidak pernah memformat semua kalian atau orang-orang yang ngaji sama aku tuh untuk jadi seperti aku, enggak. Biar jadi diri kamu sendiri gitu loh. Paling yang aku format bagaimana supaya kamu berani mengatakan yang seharusnya dikatakan itu, dikatakan. Jangan takut-takut. Selama kamu punya argumentatif yang akademis, sampaikan. Itu aja. Kalau masalah nanti teknis silakan. Nah, kalau kamu udah paham ini ya 3 seri ini nanti kan, terus kamu diundang isi kajian di masjid atau di kelompok komunitas kajian apalah gitu, sampaikan dengan cara kamu. Dan kalau kamu sudah pinter dan semoga kamu pinter Arabian, ya jangan begini. Tulis Arabiannya, gitu loh. Ya, ya kalau aku memang nggak bisa, gitu, nggak bisa. Aku hanya pemikirannya yang aku ambil. Oke, kita sudah ketemu jawaban kenikmatan, ya, dan hewan ternak. Maka yang kita ambil kenikmatan, ya. Sehingga kalau ini aku hapus, ini sudah jelas ya. Aku hapus, dia jadinya begini, ya. Kata fulki, ya, dan kata an'am untuk surat ini loh ya, bukan di surat lain. Untuk di surat ini maka aku ambil terjemahan fulki itu adalah angkasaraya. Angkasaraya ya. Sementara di sini adalah kenikmatan. Kalau kita sudah ketemu gini, ya kita tinggal masukkan saja ke terjemahannya. Gitu loh. Kita tinggal masukkan saja ke terjemahannya. Oh, berarti yang kapal itu angkasaraya, yang binatang ternak itu kenikmatan. Gitu. Yang membuat kamu agak loh kok begitu ya? Biasanya di sini. Oh ternyata an'am itu artinya ya kenikmatan ya, bukan binatang ternak saja. Padahal ini tiap hari sholat kita baca, tapi nggak diperhatikan. Gitu. Ini kan tafsir Quran bil Quran, ya. Jadi kita mendapatkan informasi juga dari Quran bahwa an'am itu bisa diartikan kenikmatan. Gitu. Nah sekarang kalau kamu tahu bahwa fuluk itu adalah angkasa raya, ya, dan an'am itu adalah kenikmatan, nah, kita tinggal masukkan ke dalam narasinya. Diksi ini kita masukkan ke dalam narasinya. Oke, menjadi satu terjemahan utuh. Oke, ya, aku nggak mungkin tulis semua loh ya di sini. Aku tulis yang ini aja, terjemahan yang ini aja ya. Jadi dia nyambung dengan ayat 9. Ya. Sebentar, dia menjadi nyambung.
Aku bacakan dulu dari ayat 9. Ya. Dan jika kamu, Kanjeng Nabi Muhammad, tanyakan kepada mereka, Arab-Arab pagan itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka, Arab-Arab pagan itu akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dari sini, aku ulangi supaya kamu paham, kita sudah dikunci, objek pembicaraannya adalah langit dan bumi. Perhatikan itu. Oke, berikutnya di surat Az-Zukhruf 43 yang ayat yang ke-10. Ya. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap, artinya tempat kehidupan. Jadi jangan percaya kalau ada dongeng bahwa ada manusia hidup entah di langit, entah di mana, nanti mau kiamat turun lagi, itu jangan percaya. Karena tidak didukung oleh Al-Quran. Al-Quran bilang hidup itu menetap dia di bumi. Mau hadis apapun kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, tinggalkan. Tetapi kalau itu diimani oleh saudara kita yang lain, ya sudah, kita hormati aja. Pemahaman mereka memang begitu. Itu namanya credo. Ya. Tapi bagi kita, Islam nih, tidak percaya itu. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Hadisnya ada Pak? Oke, hadisnya ada. Bertentangan dengan Al-Quran? Ini ada di ayat lain, cuman aku lupa tadi menukilnya. Ada 3 ayat ya. Jadi kita menetap hidup itu ya di bumi. Nggak ada menetap hidup di awang-awang di galaksi mana nanti sa'ah. Jangan kiamat ya. Sa'ah kurang, karena katakanlah kurang 3 hari dia turun. Nggak ono. Ya, nggak ono. Karena di ayat lain diperintahkan ya, Kanjeng Nabi Isa itu diperintahkan untuk membayar zakat. Lah kalau dia hidup di langit mau bayar zakat dengan siapa? Siapa nerima zakatnya? Dan tidak ada satu ayat pun mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti turun. Yang ada itu di surat An-Nisa 158 tidak salah ya. Itu diangkat. Bukan diturunkan, diangkat. Masalahnya diangkat itu nanti penafsiran kita seperti apa itu hal lain. Tapi dia diangkat, jelas nggak diturunkan. Nggak ada Isa diturunkan, nggak ada. Yang ada dia diangkat kepadaku gitu. Ya. Diangkat, rafa'ah, diangkat. Nah, masalahnya diangkat itu metafora atau harafiah itu hal lain. Tapi yang jelas diangkat, bukan diturunkan. Ini logika sederhana. Tinggal kalian mampu mencerna atau enggak pesan yang aku sampaikan. Oke, jadi begini. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap, maksudnya kehidupan bagimu. Dan dia, Allah, menjadikan jalan-jalan atau aturan kehidupan, ya, hukum, untukmu agar kamu mendapatkan tahtadun, petunjuk. Ya, jadi hidup itu enggak ngawur, enggak seperti kucing atau sapi atau kambing, enggak, ada aturan-aturannya. Itulah yang disebut dengan subul, ya, dari syabil, ya, jalan-jalan. Itu sudah kita bicarakan kemarin. Aku ulangi lagi, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap kehidupan bagimu dan dia menjadikan jalan-jalan aturan-aturan hukum dalam kehidupan untukmu agar kamu mendapatkan petunjuk, agar kamu terarah, hidupmu itu terarah. Orang kaya wedhus gitu loh, terarah. Itu yang 10. Yang 11, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukurannya. Sudah aku jelaskan kemarin, optimal, tidak lebih, tidak kurang. Yang optimal, idealnya seberapa ukurannya itu Allah sudah tetapkan. Karena kalau kebanyakan kita bisa kebanjiran, ya. Kalau kurang kita bisa kekeringan, artinya kemarau ya. Jadi ingat lagunya. Lagu kemarau itu zaman aku masih dulu itu masih ganteng-gantengnya ada 2 kan. Ada yang dari satunya siapa ya? The Rollies. Satunya dari siapa aku lupa. Panas nian kemarau ini. Itu Rollies itu. Deli Rollies almarhum ya. Gito Rollies juga subhanallah almarhum dan semoga selalu dalam rahmat Allah karena berujung dengan baik ya. Kang Mas Gito Rollies. Ada juga yang
Tiada pohon yang rindang, tempat berteduh diri. Suara angin pun sepi, tiada titik hujan lagi saat itu. Kemarau yang datang. Itu tahun 70 berapa lupa aku. Ya, ada 2 lagu tentang kemarau. Nah, kalau kebanyakan air, banjir kita. Kelelep. Kekurangan air, kemarau kita. Kemarau betapa susahnya. Jadi Allah menurunkan air itu sesuai kodar, ukuran yang optimal. Tidak maksimal, tidak minimal, optimal. Ya. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati. Jadi ini semua bercerita tentang langit dan bumi. Gitu loh. Airnya dari langit membasahi bumi tempat kita hidup. Ngono loh. Utakmu iki kudu pinter nek diwarai. Ambil lagi loh. Jangan penuh, setengah ya, yang panas. Ya. Oke. Itu di yang Ajukrub yang 11. Nah, kita masuk ke intinya yang dipertanyakan oleh saudara kita dari Klaten. Ya. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan. Sudah aku jelaskan kemarin. Ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurus, ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis. Ada yang suge, ada yang melarat. Kalau suge ke sana, melarat ke sini. Ada yang punya rumah, ada yang kontrak. Itu pasangan-pasangan. Ya. Dan itu jelas bisa kita lihat kehidupan ini berpasang-pasangan. Oke. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Berpasangan itu dia menggunakan aswaja. Ya. Aswaja. Nah, ini juga sekedar informasi karena kita nggak bisa kaji sekarang. Kalau kita kaji sekarang itu ya nantinya nggak sistematis dia. Banyak teman-teman Islam ketika dia diuber oleh teman-teman Kristen, waduh, berarti di surga nanti sana nih dapat istri-istri bidadari-bidadari ya. itu teman-teman Islam itu kebanyakan bungkam gitu. Kalaupun jawabannya sudah apa ya? Dia terjerat oleh tafsiran, oleh pemahaman, oleh terjemahan yang keliru. Kelirunya di mana? Di aswaja itu. Itu aswaja itu kita nanti di surga itu kita dapat pasangan-pasangan yang mutahharotun, yang suci. Alhamdulillah. Masalahnya otaknya telah terkontaminasi. Kalau pasangan itu laki berarti perempuan, kalau suami berarti istri. Ya di sana akhirnya ngeres. Surga nusek. Ditanyain oleh teman Kristen yang dia nggak bisa jawab. Karena apa? Korban terjemahan. Sekali lagi, korban terjemahan. Sekali lagi, korban terjemahan. Apa Al-Qurannya salah? Tidak, terjemahannya yang salah. Salah memahami apa? Apa itu aswajun mutahharotun itu apa? Pasangan yang suci itu apa? Karena otaknya sudah keras. Bahkan ada ustadz ngomong, nanti kita di sana dapat perawan terus dipakai perawan terus. Kok bisa begitu loh? Orang yang preman kayak gue aja nggak nerima tafsiran seperti itu, kok lu yang berjenggot, yang pakai gamis, yang alumni sono sini kok masih pemahamannya kejebak pemahaman yang menggelikan. Nggak begitu. Cuman kalau ini kita kaji nanti panjang dan aku harus berhadapan dengan mainstream lagi. Coba kalau ditanya, yang laki enak dong. Dapat bidadari, terus yang perempuan nonton doang. Itu kan bidadari laki semua itu. Berarti yang perempuan nonton doang gitu. Ya, karena salah memahami aswaja, salah memahami mutahharotun. Pasangan itu apa? Suci itu apanya yang suci? Kok tiba-tiba suci terus dimal? Karena aswaja itu dipahami istri, suci dipahami karena dia perempuan perawan. Yo bubar, bubar, gak begitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nantilah itu kabar yang kita kaji ya. Kita fokus ke sini dulu. Belum 1 jam kan deh? Ah, masih 4 ini kalian kan kantongnya masih tebel-tebel, masih kuat lah beli paketan.
Nanti kalau nggak kuat, ya cari nunutan. Nunutan tuh cari tumpangan ke wifi-nya orang. Tapi enggak lah ya. Ya. Untuk beli-beli yang lain aja bisa, masa untuk beli paketan yang ini mencerahkan kita tentang Islam yang kita miliki, masa harus hitung-hitungan kan, ya enggak. Ya. Oke, tapi walaupun demikian aku tetap mengapresiasi untuk teman-teman yang kadang-kadang mengeluhkan terlalu panjang. Iyalah, aku ngerti, ya. Oke, kita lanjutkan. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan. Aku sudah jelaskan tadi, ya. Dan menjadikan untukmu dari angkasa raya. Bukan menjadikan kapal, tapi menjadikan untukmu dari angkasa raya. Dari apa? Dari langit. Apa? Ya bisa udara, bisa air hujan. Kalau dia diterjemahkan kapal nggak nyambung. Ngapain cerita kapal? Ini cerita tentang angkasa raya. Ya, angkasa raya. Dan bukan binatang ternak, tapi kenikmatan-kenikmatan yang kamu merasakan nikmat di atasnya. Yang jadi masalah, kamu harus dengar dulu aku jelaskan, ya. Itu sebetulnya dikendarai atau ditunggangi, ya. Tapi aku menerjemahkannya tidak terlihat seperti itu, menjadi kenikmatan-kenikmatan yang kamu merasakan nikmat di atasnya. Jadi tidak ditunggangi atau tidak dikendarai. Tapi secara tekstual itu matar kabun itu ya ditunggangi atau dikendarai. Tapi di sini tidak, karena kita tahu ya di atasnya apa. Coba. Kan kalimatnya gini, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu dari angkasa raya, yaitu dari langit itu, berupa hujan, berupa udara, apapun dia, dan kenikmatan-kenikmatan yang kamu merasakan nikmat di atasnya. Kamu kalau di atasnya nikmat, nah, nyanya itu apa? Karena di terjemahan yang umum itu binatang ternak, jadi seolah-olah kita di atas binatang ternak, ditunggangi. Ya memang sih tekstualnya itu artinya tarkabun itu ya ditunggangi atau dikendarai gitu ya. Cuman aku tidak begitu, ya. Aku ambil substansinya karena nyanya itu bukan ke binatang ternak. Nyanya itu apa? Bumi. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, ya, yang dari angkasa raya, dari bumi. Kamu itu posisinya itu di atas bumi. Kamu sedang menunggangi bumi. Mengendarai bumi. Kira-kira gitulah. Cuman kan kalau dia menjadi mengendarai bumi atau tunggangi bumi, aku kurang cocok aja. Maka aku terjemahkan, yang kamu merasakan nikmat di atasnya. Nyanya apa? Di atas bumi. Gitu loh. Coba sekarang kamu kalau nggak ngaku bahwa di atas bumi itu nikmat, memangnya kamu mau masuk ke bawah bumi? Mau kamu? Ya, jadi di atas bumi itu kenikmatan. Ya, oke, sudah clear ya di sini ya. Tinggal aku nuntaskan yang bawah. Nanti tak tuliskan. Jangan khawatir, nanti tak tuliskan. Jangan khawatir. Ya. Yang ke-12, sekarang yang ke-13. Jadi nyambung dia. Tadi kan bumi ya. Agar kamu duduk di atas punggungnya. Nyanya siapa? Bumi. Jadi kita di punggung bumi. Ada yang protes, Pak, masa bumi punya punggung? Gue sih gampang aja jawabnya. Lu percaya nggak kalau bumi itu punya perut? Ini makanya ini perlu kita belajar sastra. Kalau kamu protes, bumi itu punya punggung, ya, sehingga dia
tidak bisa dikendarai gitu. Kalau aku kan bilang bumi itu punya punggung, yang kita kendarai itu kan di atas bumi, itu kan berarti di punggung bumi. Bumi itu punya punggung. Kalau kamu bilang enggak apa, bumi enggak punya punggung. Nah, kamu sekarang percaya nggak kalau bumi itu punya perut? Gitu loh. Logikanya kan begitu. Sekarang kalau kamu nggak percaya, bagaimana orang mengatakan bahwa bahan tambang kita bisa berupa minyak, bisa berupa emas, yang itu notabene logam, biji besi, nikel, uranium, titanium, tetek bengek, itu digali dari mana? Maka sejak kita SD dikatakan perut bumi. Perut bumi. Nah, artinya di dalam bumi, dan kita belum sampai ke sini. Kita masih di atas bumi. Kenikmatan kita itu kita nikmati di atas bumi. Maka dia disebut dalam Al-Quran itu adalah punggung bumi. Mana loh? Bukan punggung sapi, bukan punggung onta, bukan punggung keledai, nggak nyambung. Ya, udah clear ya? Udah clear kan? Ya. Aku ulangi, agar kamu duduk di atas punggungnya, nyanya itu ke bumi, kemudian kamu ingat nikmat Robmu apabila kamu telah duduk di atasnya, punggung bumi itu ya, dan agar kamu mengucapkan, di sini subhanallah itu diterjemahkan subhanalladzi itu apa ya? Maha suci. Aku enggak. Maha berkarya Allah. Ya, Allah itu gimana menjelaskannya ya? Maha berkarya. Enggak pernah tidur gitu loh. Enggak pernah berhenti berkarya, aktif. Makanya disebut tasbih itu kan berputar terus dia. Tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia bertasbih terus, berputar. Nggak mandek, nggak stagnan. Gitu. Ya, Allah itu tidak stagnan, gitu ya. Seperti di perjanjian lama, penjaga Israel itu tidak tidur. Seperti aku sudah jelaskan kemarin. Ya. Jadi kalau ada yang pernah tidur itu sudah, itu bukan penjaga Israel. Artinya bukan Allah gitu loh. Ya, nanti penjaga Israel dikirain satpam, itu enggak. Orang Israel kan sastraan juga begitu ya. Yang dimaksud mereka itu bahwa Allah itu tidak tidur gitu loh. Kalau dalam masuk perspektif antropologis budaya Jawa, itu nanti kita sering dengar kalau di tanah Jawa ini Gusti mboten sare. Jadi Allah itu tidak tidur. Misalkan kita disakitin orang, kita didaulimin orang, atau kita sedang disudutkan sama orang, dimarginalkan sama orang dalam kehidupan karena secara ekonomi memang kita jatuh gitu. Itu biasanya begitu. Gusti mboten sare. Allah itu tidak tidur. Dia tahu akan memberikan pertolongan kepada kita. Hanya momennya aja kapan yang kita tidak tahu. Ya, Gusti mboten sare. Jadi orang Jawa pun sudah tahu dalam filosofi Jawanya, dalam tasawuf Jawanya, yang namanya Gusti Allah itu nggak tidur. Jadi kalau ada yang pernah tidur di kapal terus dibangunin muridnya, itu bukan Allah. Sudahlah, nggak usah dibantah. Teksnya begitu. Dia tertidur di atas perahu, tiba-tiba ombak datang, muridnya pada takut, lalu dia dibangunkan, dan ketika dia terbangun, dia mengatakan, badai tenanglah, dan badai menjadi tenang. Karena apa? Dia diberi kuasa oleh yang maha kuasa. Dia bukan maha kuasa karena dia pernah tertidur. Gitu. Artinya dia bukan Allah. Ini logik yang sederhana kok ini. Tinggal bagaimana kesiapan hati itu mampu menerima dan otak cerdas untuk mencermatinya. Kalau nggak punya dua modal itu ya repot. Meskipun kamu cari guru Alkitab yang lebih pintar 10 kali dari aku, tetap aja nggak bisa. Ya, oke. Jadi orang bilang Gusti mboten sare. Gitu. Allah itu tidak tidur. Misalkan kita, nah ini. Meskipun sebetulnya aku minta para saudaraku yang memberikan sholawat itu kalau sudah transfer itu tolong kasih tahu aku lewat WA, lewat apa supaya aku bisa
berterima kasih secara langsung. Kalau yang di pembukaan kajian-kajian kita kan tidak langsung gitu ya. Itu sebetulnya permintaanku. Tapi kalau ada yang cara lain, karena kita melakukan kebaikan itu ada dua. Ada memang sengaja ditampakkan dengan tujuan supaya itu menjadi contoh bagi orang lain. Itu boleh. Ada yang tidak ditampakkan supaya dia menjaga keikhlasannya juga boleh. Memang dua-duanya sama-sama boleh. Tinggal inna amalu biniatnya. Nah, bagi yang tidak ditampakkan itu filosofinya Gusti Allah mboten sare. Allah itu tidak tidur. Kalau kita berbuat baik, meskipun manusia seluruh dunia tidak tahu, Allah tahu. Kalaupun kita berbuat jelek, seluruh dunia tidak tahu, Allah itu juga Maha tahu. Apa yang ditanam, itu yang kita panen, tabur tuai. Kalau perjanjian lama menyebutnya. Itu konsep karena Allah itu tidak tahu, tidak tidur. Ya. Seperti di sini, maka aku tidak menerjemahkan ya subhanalladzi itu ya. Subhanalladzi itu tidak aku terjemahkan sebagai yang maha suci ya, tapi maha berkarya, maha aktif. Ya. Yang telah menundukkan semua ini bagimu. Sorry. Yang telah menundukkan semua ini apa? Langit bumi ini. Kembali ke ayat 9. Ditundukkan bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu. Kita tidak mampu menundukkan langit dan bumi, tidak mampu. Kalau menundukkan kapal kita mampu, menundukkan hewan ternak kita mampu. Kapal kita nggak senang kita bakar habis, hewan ternak kita nggak senang kita sembelih habis. Siapa bilang kita tidak bisa menundukkan kapal, nggak bisa menundukkan hewan ternak? Bisa. Jadi di sini tidak berbicara hewan ternak, tidak berbicara kapal, dia berbicara langit dan bumi. Ya, itu tidak mampu kita tundukkan. Makanya ada project major, terus nanti ada bencana. Itu teknologi sudah tidak mampu menembus. Ada tsunami, ayo. Negeri mana teknologinya yang paling canggih bisa ngatasi tsunami? Tidak bisa, itu alam. Badai. Nanti semoga tidak. Bayangkan kalau hujan meteor dari langit itu. Teknologi mana yang bisa membuat payung supaya meteornya nggak jatuh ke bumi supaya kita nggak mampus itu ada? Ayo bilang negara mana yang paling maju teknologinya? Makanya yang kita tadi pagi kita unggah dan mohon maaf karena ada kendala sinyal sudah kita unggah dia sudah hampir 100% kembali lagi ke 12% ya gangguan sinyal wifi. Akhirnya dia baru terunggah sekitar duhur jam 11-an ya. Kita bicara ada rektor kok nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti gurun itu loh. Rektor capopo ngono kuwi. Ya. Nah, ini berbicara tentang alam. Alam itu tidak bisa kita tundukkan. Maka ada istilah project major gitu ya. Kalau ada bencana itu akhirnya apa? Kita lari kepada yang maha kuasa karena apa? Kita sudah tidak mampu menundukkan. Kita hanya tinggal doa saja. Ya Allah, semoga bencana ini berakhir. Seperti yang kapal kemarin aku bilang. Ketika kamu naik kapal, diombang-ambingkan sama ombak di tengah laut. Gitu loh. Sama dengan sekarang. Misalkan ada gempa berapa skala Richter. Gempa itu ternyata yang bahaya itu tidak yang begini goyangnya. Tapi yang begini, yang vertikal. Teknologi mana mampu mengatasi? Tidak bisa. Akhirnya apa? Doa. Biar Allah tundukkan. Gelombang laut yang naik ke laut, biar Allah usir. Air laut, kembali ke tempatmu. Bumi yang bergoncang membuat kita kalang kabut tukang langgang. Allah bilang, bumi diam kamu. Itu semua ditundukkan untuk kita. Terus kamu nggak mau bersyukur kepada Allah. Anu kepalamu kan jaluk dijejek nek ngono. Jadi kalau ada orang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau sodako, tidak mau naik haji kalau dia mampu, itu minta diinjek kepalanya. Coba kalau ini kamu pahami, ngaji seperti ini kamu pahami. Sehingga kamu bisa menjadikan suasana kontemplasi, kamu hadir di dalamnya. Oh begitu ya. Artinya kita semende, bergantung. Kalau sudah bencana itu nggak ada lagi lah. Makanya aku bilang, bohong kalau ada orang bilang nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Buktinya kalau dia mau mampu sudah nggak ada bisa yang tolong, dia berdoa dalam hatinya.
supaya ada yang bisa nolong dia. Kepada siapa? Kepada yang Maha Kuasa. Kembali lagi, Yesus itu bukan Allah karena dia berdoa juga ketika di Getsemani. Kalaulah boleh cawan ini berlalu. Kan dia begitu. Ya. Jadi bumi ini itu tidak bisa kita tundukkan. Itu hanya kekuasaan Allah menundukkan untuk kita. Kok bisa? Ya gampangnya tadi itu supaya kamu paham. Kalau sudah terjadi bencana, itu larinya tidak bisa. Tidak, akhirnya ya kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah. Kita apa? Berdoa. Mana bisa kamu kendalikan tsunami, gempa bumi, gunung meledak, dan segala macamnya. Tidak bisa. Nanti hujan meteor, itu sudah ada filmnya ya. Black Rain, itu filmnya bagus. Aku pernah nonton Black Rain itu. Hujan asam atau apa gitu. Tidak bisa. Ya. Oke. Itu yang ke-13, yang ke-14. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rob kami. Subhanallah. You suka atau tidak suka, semua akan kembali ke sana. Termasuk kita. Semoga kita kembali dengan panggilan kasih sayang. Hai nafsul mutmainah, irji'i. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Kan begitu. Ya, clear ya. Jadi kalau rangkaiannya seperti itu, dia nggak harus kontak. Dia menjadi satu rangkaian yang utuh ceritanya. Ya, oke. Seperti janjiku, aku tuliskan ya, supaya nanti bisa kalian screenshot. Yang satu ayat aja ya. Yang satu ayat saja. Ini. Le, tolong di eja, Le. Apanya supaya cepat, Le. Sebentar. Ini Le ya, dan yang menciptakan gitu. Tulis ini ya. Sini ya, mulai ya. Dan yang menciptakan semua pasangan titik. Dan menjadikan sebentar. Untukmu gandeng ini dari angkasa raya. Nah, ini yang aku dekonstruksi. Angkasa raya. Oke? Sorry. Benar. Red apa? Lah. Nih, tutup kurung. Ya, terus? Dan nih ya. Kenikmatan yang kamu merasakan. Yang benar. Yang kamu merasakan nikmat di atasnya. Nikmat di atasnya dalam kurung dalam kurung bumi. Udah. Ini nampak nih di situ. Nampak? Oke. Ya.
Jadi begini, ini tadi aku sudah jelaskan, merasakan kenikmatan di atasnya itu artinya ditunggangi ya. Merasakan. Oke. Yang kita dekonstruksi jadinya seperti ini. Ini untuk teman yang ada di Klaten supaya diperhatikan. Jadi begini. Dan ya, yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu dari angkasa raya, dari langit maksudnya, dan kenikmatan-kenikmatan yang kamu merasakan nikmat di atasnya, dalam kurung bumi. Jadi ini yang kita dekonstruksi, yang merah ini. Yang awalnya ini diterjemahkan kapal atau bahtera, yang ini diterjemahkan binatang ternak, sudah kita selesaikan. Oke, ini dulu kajian kita ya. Jadi dia nyambung, dia nyelonong seperti yang aku bilang tadi. Sudah selesai, tuntas. Untuk kalian yang mau request, silahkan request, bisa lewat, enaknya lewat apa? Lewat Japri ya, ke WA ya, atau lewat apa namanya itu, kolom komentar. Kalau di situ kadang-kadang sering lupa ya. Aku nanti akan menjelaskan juga tentang bagaimana Allah kok menyesatkan, itu sudah diorder lama itu ya. Untuk Mbak yang sudah order, semoga setia dalam menanti ya. Oke, jadi itu khususnya untuk Mas saudara kita yang ada di Klaten yang merequest ini ya. Aku sudah jelaskan dan terima kasih atas kesediaannya menanti ya, sehingga requestnya sudah aku tunaikan meskipun tidak langsung ya. Begitu juga yang lain, kalau Anda request jangan berharap hari ini request besok aku jawab, ya enggak lah. Karena kan harus masuk antrian dulu. Oke, berikutnya kepada yang mau request silahkan, nggak tahu enaknya di WA mungkin ya, atau di kolom komentar. Silahkan saja ya, untuk nanti kita bisa diskusikan bareng. Oke, sudah tuntas seri 3, seri tamat. Itu yang bisa aku jelaskan ya, sejauh yang aku ketahui. Sebagaimana waktu-waktu yang lalu, Anda setuju, like, Anda tidak setuju, dislike, tidak ada masalah. Ya. Berikutnya doa manis, doa bagus, doa indah untuk kalian semua. Semoga selalu mendapatkan rezeki yang barokah dan umur yang sehat. Begitu juga tolong doakan aku ya. Siapa tahu nanti ada kiriman dari langit. Bisa bikin rumah, bisa bikin studio. Seperti tadi pagi agak kacau shootingnya karena ya banyak gangguan-gangguan suara-suara noise dari luar ya. Tapi ya sudahlah, semoga tetap bisa diikuti gitu. Oke, hatur nuhun. Masih suasana lebaran ya, semoga kuenya nggak habis-habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.